Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Materno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tanda-tanda orang yang beriman pada bab yang kedua. Nah, di sini materi yang akan kita bahas pada bab yang kedua ini, yang pertama adalah tentang pengertian iman, yang kedua tanda-tanda orang yang beriman, dan yang ketiga cara memelihara keimanan. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian iman. Jadi, iman itu menurut bahasa artinya adalah percaya. Kemudian, menurut istilah adalah percaya atau kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, orang yang beriman disebut mukmin. Seseorang yang beriman itu pasti mempercayai dan meyakini 6 perkara yang terdapat dalam rukun iman. Nah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab, keempat iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, orang yang beriman kepada Allah itu artinya mereka benar-benar meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian, keyakinan itu diucapkan dengan lisan, berupa mengucapkan 2 kalimat syahadat, serta anggota badannya melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah tentang tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman. Jadi, keimanan yang ada di dalam diri manusia itu bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang. Serta, kadar keimanan atau ukuran keimanan seseorang itu tidak sama dengan orang lain. Tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, hatinya akan bergetar saat mendengar asma Allah. Jadi, getaran itu terjadi karena mengakui keagungan Allah. Sehingga, ia merasa semua yang ada padanya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang manusia itu khawatir melakukan perbuatan dosa yang kelak akan mendatangkan siksa baginya. Sehingga ia akan berusaha untuk selalu mendahulukan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika mendengar suara azan, maka pekerjaan apapun akan ia tinggalkan dan menjawab panggilan azan tersebut dengan mendatanginya untuk sholat berjamaah. Yang kedua, selalu berpihak pada kebenaran. Jadi, orang-orang yang beriman itu akan selalu membela kebenaran. Yang ketiga, selalu menghendaki tambahan ilmu agama. Nah, orang-orang yang beriman itu akan selalu belajar dan terus belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Yang keempat,
selalu bertawakal atau berserah diri. Berserah diri di sini maksudnya adalah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi dari suatu usaha yang telah dilakukan atau ikhtiarnya. Nah, orang yang beriman itu tidak hanya berpangku tangan menantikan pertolongan Allah, karena Allah itu tidak akan memberi pertolongan jika seseorang itu tidak ada usaha yang dilakukannya dalam upaya memperoleh pertolongan tersebut. Allah itu telah memberikan kelengkapan anggota badan kepada setiap manusia. Supaya apa? Dengan anggota badan yang lengkap, itu dapat melakukan ikhtiar atau usahanya dalam memenuhi semua kebutuhannya. Tanda-tanda orang yang beriman yang kelima adalah selalu menegakkan sholat. Di sini maksudnya adalah melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat maupun rukun secara benar. Kemudian yang keenam, gemar infak dan sedekah. Bagi orang yang beriman, harta yang sebenarnya dimiliki bukanlah harta yang saat ini dia gunakan untuk dirinya sendiri, melainkan harta yang telah dia gunakan untuk berinfak, bersedekah, dan dibelanjakan di jalan Allah. Kemudian, cara memelihara keimanan. Nah, keimanan seseorang itu selalu mengalami pasang surut. Suatu waktu kuat, namun kadang pula menjadi lemah. Untuk itu, supaya keimanan tetap terjaga, maka harus selalu dirawat dan dijaga, yaitu dengan cara sebagai berikut. Nah, cara memelihara keimanan yang pertama adalah senantiasa untuk berdoa dan berzikir. Berdoa itu artinya memohon kepada Allah untuk dikuatkan keimanannya. Sedangkan berzikir itu adalah mengingat Allah yang dapat dilakukan dengan cara memperbanyak membaca kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar. Kemudian yang kedua yaitu memperdalam ilmu agama. Nah, di sini maksudnya adalah supaya keimanan kita tetap terjaga, maka harus selalu berusaha memperdalam ilmu agama. Salah satu caranya adalah dengan bersekolah di sekolah Muhammadiyah, kemudian rajin mengikuti pengajian peringatan hari-hari besar Islam, contohnya Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah merenungkan kebesaran Allah sebagai makhluk yang telah diciptakannya. Nah, di sini maksudnya adalah jadi adanya bumi, langit, dan segala isinya itu merupakan bukti nyata keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu diciptakan Allah supaya manusia itu selalu sadar bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Kemudian yang keempat adalah berteman dengan orang soleh. Nah, kita dalam bergaul di kehidupan sehari-hari tentu akan menghadapi banyak sekali orang dengan sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Nah, cara memelihara keimanan itu adalah dengan memilih teman yang tepat, akan membawa kebaikan diri sendiri maupun orang lain.
Kemudian yang kelima adalah selalu membaca Al-Quran semampunya. Jadi, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca kelak itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca. Selain itu, dengan selalu membacanya, maka kita itu akan selalu ingat akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan sholat. Ibadah sholat yang dikerjakan itu akan membersihkan dosa yang telah dilakukan. Selain itu, sholat akan membentuk kepribadian seseorang itu menjadi pribadi beriman yang gemar berinfak, sedekah, dan beramal soleh lainnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai pengertian amal soleh. Amal soleh itu adalah segala perbuatan dan perilaku terpuji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi Rasulullah SAW dan sesama manusia. Nah, lawan dari amal soleh itu adalah perbuatan yang maksiat, yaitu perbuatan yang tercela, dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci Rasulullah SAW dan sesama manusia. Nah, hubungan iman dan amal soleh. Antara keimanan dan amal soleh itu akan selalu berkaitan erat. Jadi, seorang yang beriman itu akan bertekad untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan keimanannya. Akan selalu menyadari bahwa perilakunya yang dilakukan sehari-hari itu selalu dalam pengawasan Allah. Jadi selalu diawasi oleh Allah sehingga akan selalu berhati-hati. Selalu menyadari bahwa perbuatannya itu akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, manfaat orang yang beriman dan beramal soleh, yang pertama adalah mendapatkan ketentraman hidup, yang kedua mendapatkan simpati dari banyak orang, yang ketiga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan yang keempat mendapatkan kenikmatan surga. Nah, itulah tadi materi pembelajaran Al-Islam pada hari ini. Untuk tugasnya, silakan anak-anak mengerjakan uji kompetensi di LKS halaman 7 untuk yang Romawi 1 sampai Romawi 2. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, dan selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.